Masih ada satu match di mana kita harus menang. Yes. Kita menang itu, mungkin kita lolos ke putaran kelima. Patrick Kluivert P-nya apa? Apal kontennya tai, I-nya itil, K-nya kontol. Bisa-bisanya coba-coba formasi di laga krusial seperti ini. Exco PSSI yang katanya ini tim kepelatihan terbaik sekarang kemana? Lalu si Justin sekarang tiba-tiba sok-sokan kecewa, marah, tai kucing lah. Lu yang minta main 4B, diskusi sama Erick Thohir, setuju dengan pelatih Belanda dengan alasan budaya, bahasa, beradat, dan berlembaga yang tak lepuh di hujan dan lekang di panas. Tidak, Justinus Laksana, lupakah kau pada perkataan muncungmu itu selama ini? Demikianlah pandit Belanda, ia hanya ingat kesalahan orang lain tapi lupa pada kesalahannya sendiri, padahal begitu besarnya. Akan kubelikan kau tiket tenggelamnya kapal Pandersar. Asa timnas Indonesia untuk membuka langkah mulus ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pupus setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi di King Abdul Aziz Kamis 9 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan ini menyakitkan karena skuad Garuda sempat unggul lebih dulu lewat penalti Kevin Dix, namun gagal menjaga momentum hingga akhir laga. Parahnya lagi timnas Indonesia hanya bisa mencetak gol lewat titik putih dan minim sekali kreasi di kotak penalti Arab Saudi. Sebenarnya tak usah kita bahas pertandingannya, karena dari kacamata orang rabun saja jelas bahwa Patrick Kluivert El Bintang Laut tidak memiliki visi bermain, mental dan filosofi yang jelas. Tapi salah kita juga karena terlalu berharap pada tukang geplek yang modal datang interview saat perayaan Natal. Sejumlah faktor diyakini menjadi penyebab tumbangnya skuad asuhan Patrick Kluivert ini. Salah satunya adalah keputusan mengejutkan dalam penyusunan line up. Menurut riset tim bacotan biawak yang sudah terbang ke Arab Saudi, keputusan Kluivert memilih menurunkan Mark Klok, Yaakob Sayuri, dan Beckham Putra sejak awal sangat disayangkan. Walaupun jika kita tarik ke belakang, pemanggilan pemainnya saja sudah ngaco. Ivar dan Marcelino yang ngacak-ngacak Arab Saudi nyatanya tidak dipanggil. Padahal Ivar main untuk klubnya dibilang sedang pemulihan. Kalau kita tarik lagi ke belakang, kesalahannya adalah menunjuk El Parle jadi pelatih timnas. Bahkan kalau ditarik lagi lebih jauh, ngapain sih dia hidup di darat padahal sudah enak-enak dibikin Batam. Teruslah mengocok Patrick. Cuma yang tak habis pikir, Tuhan kasih Tom Haye dan Ivar Jenner, dia malah pilih Mark Klok. Keputusan itu berimbas fatal ini tengah Indonesia macet total. Klok dan Gembuaya sempat kehilangan arah, sering salah umpan, bahkan gagal meredam agresivitas gelandang Arab Saudi. Kemudian transisi permainan pun hancur. Bola lebih banyak kembali ke belakang ketimbang membangun serangan ke depan. Kreativitas dan ancaman nyata ke gawang lawan nyaris tidak terlihat. Bahkan Mark Klok yang main 100 menit saja cuma 5 kali passing ke final third, itu pun akurasinya 73%. Emang kocak. Mau dibilang tak layak masuk timnas, nanti pendukung Everton ngamuk. Tapi mau dibilang bagus, aku pun masuk neraka karena harus nipu rakyat Indonesia. Alamak najisnya. Alamak najisnya. Oh my god. Beautiful. Amazing. Ini yang papa cari selama ini. Selain itu, Kluivert dinilai lambat melakukan perubahan, padahal permainan timnas jelas kacau sejak awal babak pertama. Namun pergantian pemain baru dilakukan ketika Indonesia sudah tertinggal. Minimnya penyegaran membuat serangan Garuda tak berkembang dan akhirnya kebobolan 3 gol. Dengan strategi yang kurang tepat, lini tengah yang mati, dan keputusan yang terlambat, Indonesia harus rela kehilangan 3 poin penting. Kekalahan ini membuat langkah Garuda semakin berat untuk merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Bisa kita lolos ke Piala Dunia lewat round 5 atau lolos langsung apabila kita membatai Irak dan Arab Saudi kalah atas Irak dengan skor 1-0 saja. Tapi kalau mainnya masih tetap seperti kemarin, mending Patrick Kluivert diceburin aja ke Laut Merah, lalu diawetkan pakai balsem geliga dan dipajang samping mumi Fir'aun. Talu. Sekarang harus kita minta pertanggungjawaban dari Patrick Kluivert, di mana otaknya bahwa Mark Klok, Beckham, dan Diplo jadi starting 11 di laga paling krusial timnas Indonesia. Aku sih curiga dan patut diduga karena Patrick ini penggila judi. Bisa saja dia pegang Arab Saudi. Tak ada wibawanya, tak ada gregetnya, tak ada marah-marah meski kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh para pemain. Gol pertama Arab Saudi blunder Mark Klok, tapi dia main 100 menit. Yaakob diobo-obo, tapi Sandy Walsh masih didiamkan saja kayak adonan donat sampai menit-menit akhir. Tom Haye jelas-jelas jenderal lapangan timnas Indonesia selama ini malah dicadangkan. Sementara Emiliano Jonathan yang paling oke mainnya malah diganti. Bisalah kita duga uang Arab Saudi masuk ke kantong Bota Laknan atau minimal dia pasang untuk Arab Saudi. Selama ini yang kita takutkan adalah wasit Timur Tengah. Ternyata biang keroknya pelatih kita sendiri. Emang Falcon biadab Falcon. Wajarlah manusia, bukan nabi boy.
Tapi sebenarnya banyak orang yang terlibat dan harus bertanggung jawab atas kekalahan ini. Pertama dan paling utama adalah Erick Thohir. Ngapain dia sok-sokan ganti pelatih di tengah kompetisi yang sedang berjalan padahal masih on the track? Bukan kita tak terima kekalahan, tapi cara bermainnya sudah terlalu amburadul di bawah Patrick Clifford yang cuma modal datang interview saat Natal. Takut ya Pak, nama Sintayong elektabilitasnya di atas Menteri BUMN. Mau disanjung, dihormati dan nyalon di 2029. Bisa-bisa sekarang justru elektabilitasnya di bawah Ganjar Pranowo ya kan. Tapi pasti ada exco yang nantinya membela dan disuruh beli jersey, yakni Arya Sinulinga. Katanya tim kepelatihan terbaik. Kemana sekarang Pak setelah terbukti tim kepelatihannya bukan terbaik malah tertai? Selain Erick Thohir, Arya Sinulinga, ada pula Justin Ulsaksana. Sekarang gimana kalau pelatihnya sudah dari Belanda yang katanya komunikasinya lancar, kulturnya sejalan dan kebiasaan adat samaan. Nyatanya Justin Hapner kemarin bikin story dan terjadi konflik internal. Cuma di Indonesia influencer disalahkan. Lah, lu masih ingat Erick Thohir ngajak diskusi dan akhirnya ganti pelatih, maksain main 4B, total football lah sekarang mau cuci tangan ikut marah-marah. Tintin, ada sebab ada akibat. Kalau lu konsisten, tak mungkin netizen nyariin lu. Ingatkan pernah bilang gak mau bahas Sintayong lagi gara-gara diancam hacker. Sekarang tiap apa-apa Sintayong dibawa-bawa. Gak punya kerjaan lah, jelek lah, diulsan lah, dipecat lah dan sebagainya. Malulah udah uzur. Buat manfaat sikit dengan cuma cari sensasi dan merasa paling pintar, paling bener dan paling tahu segalanya. Makanlah itu pelatih Belanda filosofinya tak jelas dan banyak cengar-cengir kayak orang mau pinjam duit. Keparat bangsat biadab. Gila lu.